Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Kamila Aziza. Saya dari 10 Multimedia 1, nomor absen saya 7. Saya ingin mempraktekkan bagaimana cara membuat cairan antiseptik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari cairan antiseptik. Perkembangan wabah COVID-19 di Indonesia semakin tinggi. Angka ini diperkirakan terus bertambah. WHO mengeluarkan panduan bagi masyarakat untuk mengurangi paparan dan transmisi penyakit atau infeksi melalui personal dan respiratory hygiene, yaitu kebersihan diri dan saluran pernafasan serta keamanan pangan. Salah satu yang direkomendasikan digunakan dalam personal hygiene adalah penggunaan antiseptik. Antiseptik adalah zat untuk membasmi atau menghambat pertumbuhan kuman seperti virus, bakteri, atau jamur. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, antiseptik bisa digunakan di jaringan tubuh tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Kegunaan ini membedakan antiseptik dari disinfektan. Jika antiseptik digunakan untuk jaringan tubuh, disinfektan dimanfaatkan untuk membasmi kuman di benda mati. Manfaat antiseptik dapat digunakan untuk mencuci tangan, membasmi kuman di sapu lendir, membersihkan kulit sebelum operasi, mengobati infeksi kulit, dan mengobati infeksi tenggorokan dan mulut. Namun, penjualan antiseptik atau hand sanitizer meningkat sejak pasca merebaknya virus corona. Hal ini mengakibatkan harganya menjulang tinggi. Bahkan hand sanitizer ini juga sudah jarang ditemukan di minimarket, bahkan toko alat kesehatan lainnya. Hand sanitizer juga kerap diincar masyarakat semenjak merebaknya virus corona, sehingga stok di tokonya pun jumlahnya saat ini sedikit. Oleh karena itu, berikut ini saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat cairan antiseptik atau hand sanitizer sendiri yang bisa memenuhi standar kesehatan WHO. Yang kedua, saya akan menjelaskan alat dan bahan atau material yang dibutuhkan dalam pembuatan cairan antiseptik atau hand sanitizer. Yang pertama ada botol spray, yang kedua ada gelas ukur, yang ketiga ada sendok sama sumpit, yang keempat ada alkohol, kadarnya itu minimal 70% sampai 96%. Yang kelima ada aloe vera gel yang ukurannya 100 ml. Yang keenam ada essential oil yang ukurannya 125 ml. Yang ketiga, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan cairan hand sanitizer atau cairan antiseptik. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua adalah masukkan dan tumpahkan alkohol ke dalam gelas ukur minimal kadarnya 70% sampai 96% sebanyak 100 ml atau 6/1/2 makan sendok makan. Jika di bawah 70%, maka antiseptik atau hand sanitizer tidak bekerja secara optimal. Yang ketiga, kemudian letakkan aloe vera gel sebanyak 34 ml atau 2,5 sendok makan ke dalam gelas ukur. Fungsi aloe vera gel ini untuk melembutkan dan melembabkan kulit. Atau kalau tidak ada aloe vera gel, Anda bisa menggantikan dengan gliserol dan minyak canola yang punya fungsi yang sama dengan aloe vera gel. Adalah hasil pencampuran dari aloe vera gel dengan alkohol. Yang keempat, selanjutnya bukalah tutup botol essential oil dan
tambahkan setengah sendok makan essential oil ke dalam gelas ukur supaya cairan sanitizer atau cairan antiseptik memiliki aroma. Yang kelima, jika semua bahan atau produk sudah dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian semua bahan diaduk sampai semuanya rata menggunakan sumpit. Keenam, kemudian masukkan ke dalam botol spray. Sebelum itu jangan lupa membuka tutup botol spray terlebih dahulu. Yang ketujuh, setelah itu masukkan semua bahan pembuatan hand sanitizer atau cairan antiseptik yang sudah diaduk ini ke dalam botol spray. Yang ke-8, sudah dimasukkan ke dalam semua bahan ke dalam botol spray, kemudian kocok lagi botol spray tersebut supaya dapat tercampur sempurna. Selanjutnya, apabila sudah tercampur, lalu tutuplah dan putar tutup botol tersebut hingga melekat kuat pada botol spray. Yang ke-10, cobalah semprotkan botol spray ke tangan Anda. Yang ke-11, jika sudah mencoba dan hasil semprotannya berhasil menyentuh tangan, kemudian botol spray ini sudah siap Anda gunakan untuk membersihkan tangan. Yang keempat, saya akan menjelaskan komentar dan harapan pembuatan cairan antiseptik. Komentar saya lebih baik lagi kalau mencuci tangan di bawah air mengalir langsung. Jadi fungsi dari hand sanitizer atau cairan antiseptik ini dipakai untuk berpergian atau setelah menaiki kendaraan umum dan susah mencari tempat untuk mencuci tangan. Sebaiknya membuat hand sanitizer dilakukan pada kondisi tertentu saja. Jika kondisi telah kembali normal atau membaik, masyarakat dapat membeli hand sanitizer atau antiseptik yang dijual di pasaran karena lebih mudah dan terjangkau. Menciptakan sabun antiseptik atau hand sanitizer ini menurut saya sangat membantu, terutama pada masyarakat yang saat ini mengalami kelangkaan hand sanitizer atau cairan antiseptik maupun kelangkaan bahan-bahannya. Harapan pembuatan antiseptik ini, harapan saya dalam melaksanakan kegiatan edukasi masyarakat dalam bentuk kegiatan cara pembuatan hand sanitizer atau antiseptik yang berguna sebagai pencegah penyebaran COVID-19. Harapan saya semoga masyarakat paham cara membuat sanitizer atau antiseptik sendiri sebagai upaya mencegah penularan virus COVID-19.
membuatnya untuk ditempatkan di rumah masing-masing, khususnya di tempat-tempat yang dapat diakses dengan mudah. Ini juga sebagai cara untuk mengingatkan agar setelah beraktivitas penting untuk menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, pakai hand sanitizer atau cara antiseptik ini agar terhindar dari virus corona. Sekian dalam pembuatan atau praktek cara pembuatan antiseptik atau sanitizer dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.